Kurimara, lek Kurimara. Ng korong di Diwit. Kasi Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali melihat satu cuplikan video yang sangat menarik tentunya, apalagi di hari-hari ini sedang gembar-gembornya, viralnya tentang pernyataan oleh beberapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari sebelah atau tetangga kita. Mereka yang mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Tapi lihat kenyataannya, teman-teman dan saudara sekalian, sepertinya kenyataannya itu terbalik. Jadi pernyataan-pernyataan mereka itu seakan-akan menjadi suatu momok bagi mereka sendiri, bahwa apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka katakan itu kayak sesuatu hal yang sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kita lihat akhir-akhir ini dan hampir setiap hari di Komal Edis TV maupun di Komal-Komal teman-teman upload lain, selalu saja ada salah satu di antara sekian banyak yang naik dalam komal mereka untuk berdiskusi, mengaku bahwa ingin meninggalkan Islam. Nah, demikian juga halnya salah satu orang ini, dan bukan cuma dia, ternyata mereka rame. Dan ya, nanti teman-teman dengarkan sendirilah pernyataannya seperti apa. Dan setelah nonton Edis TV, ternyata dia mulai meragukan agamanya atau keyakinannya, yaitu Islam. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita dengarkan dulu penjelasannya dan diskusi mereka dalam Komal Edis TV. Ini dia cuplikannya. Setelah saya nonton Bang Edis itu, saya jadi bimbang loh Bang, ini Bang. Bimbang dari Gimana ya? agama Islam. Ya gitu Bang. Apa buktinya bahwa Anda memang benar-benar seorang Muslim? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, doa sholat, doa makan, apa segala macam? Oke Bang, saya harus baca apa Bang? Yang Anda ingat saja, yang menandakan bahwa Anda memang Muslim, coba. Oke Bang, saya akan bacakan doa kunut aja ya Bang ya. Silakan. Biar percaya kalau saya ini Muslim. Silakan. Oke. Doa kunut itu doa subuh, sholat subuh ya Bang. Oke Bang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barikli fiman afait, wa kini birahmatika sarama qadait, wa innaka taqdiwalai tualait, wa innahu la yajruman walait, wa la yajruman hadait, tabarak tarubana wa talait, wa lakalam tualama qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Nah, itu Bang. Artinya? Nggak tahu Bang, makanya itu Bang, saya nggak tahu artinya. Artinya Saya cuma bisa tiada baca tahu dan doa tiada Bang. mengerti. Oke, Bang, simple Ini, saja Bang. Kawan-kawan Jangan. saya semua ini dari Medan semua ini Bang. Oh iya. Gaulnya sama orang-orang Medan Bang. Iya, orang-orang Medan semua saya gauli Bang. Iya ini. Ya. Medan. Jadi Bang, yang mau saya sampaikan begini Bang. Yang mau saya sampaikan, setiap ada yang seperti ini itu diambil pelajarannya. Terus Anda sendiri sebenarnya sudah bisa menyimpulkan. Saya ini kan sebenarnya sedang membandingkan ajaran Islam, yaitu ajaran Muhammad, dengan ajaran Kristen, yaitu ajaran Yesus. Yang mana yang menjadi satu tolak ukur kebaikan untuk kita ikuti dan kita teladani? Begitu. Apakah Muhammad atau Yesus? Kita mau ikut Muhammad atau ikut Yesus? Itu kan simple sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang itu, orang-orang Islam terutama, itu tanpa alasan dan tanpa dasar untuk membenci ajaran Yesus. Kenapa
Kenapa seperti itu? Karena biar umat muslim tidak membaca ajaran Yesus. Karena ketika umat muslim mau membuka pikirannya, membaca apa yang diajarkan Yesus, maka niscaya umat muslim akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Niscaya itu. Nah, sekarang itu banyak orang ustadz-ustadz, orang tua yang menakut-nakuti anaknya, jangan deket-deket itu ajaran Yesus, nanti kamu jadi kafir katanya. Itu sudah dicekokin, ditakut-takutin dari kecil. Iya, Bang. Begitu. Betul. Jadi bukalah pikiran, buka hati Anda, hati nurani di hati kita yang paling dalam itu tidak bisa kita bohongi. Seperti itu. Jadi seperti itu pesan saya kepada Bang Ragil. Iya. Ayo kita Sekarang ini, Bang, iman saya ini tinggal 50%, Bang. Saya entah ini mau ikut ke Kristen atau Islam. Nah, itulah saya sering nonton Bang Edi. Waduh, ini bahaya ini. Sudah terbagi dua ini. Tinggal 50%. Kemana ini Ustadz Zuma, di mana Egy Sujana, dan kemana Refli Harun? Wah, ini umat-umatnya, jemaah-jemaahnya ini kok pada begini nih. Apa jangan-jangan mereka udah mulai bosan dengan cara-cara mereka, kelakuan-kelakuan mereka ini, sehingga banyak jemaah-jemaahnya mereka ini yang mulai sadar bahwa ternyata selama ini yang ya seperti yang teman-teman dengar lah, seperti yang teman-teman lihat lah, ya, semakin hari bukannya semakin baik, tapi semakin banyak orang yang sadar dan mulai meninggalkan keyakinannya, ya. Bang Edi, karena ajaran Islam itu semuanya kayak apa ya, Bang? Kayak tipu-tipu semuanya itu. Jadi saya ngomong yang jujur aja, Bang. Jujur. Saya nggak bohong. Waduh, ini semakin ngawur, ini semakin bahaya ini. Ini gimana ini pertanggungjawabannya Juma ini? Bagaimana pengajarannya Juma ini? Bagaimana ini Prof. Egy Sujana ini? Kok sampai seperti ini mereka ngomong ngelantur ini? Bagaimana Refli Harun ini? Atau kalau hanya mau mencari sensasi, mau mencari pengikut atau apalah, ya percuma. Kalau ajaran-ajaran kalian itu tidak menanamkan ajaran yang baik, ya, seharusnya kalian lebih fokus untuk menanamkan ajaran-ajaran yang baik kepada mereka, supaya mereka paham bagaimana keindahan agama itu, bagaimana keindahan keindahan agama itu ketika mereka benar-benar mendalami. Tapi ini sangat terbalik. Baik, kita lanjut. Ya. Intinya itu pelan-pelan, Bang. Jangan buru-buru, tenang saja ya. Artinya 50% lah di antara ini nanti berat yang mana, tinggal gitu aja lah. ya, intinya Abang mau membuka pikiran, membuka logika untuk belajar nanti ajaran yang mana yang Anda terima, seperti itu ya, Bang ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Saya selalu Sama-sama, nonton Bang Bang Ragil. Edis terus loh, ya. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Oke, sama-sama Bang Ragil. Iya. Salam satu dua katanya. Ya, salam semuanya. Ya, ternyata mereka rame ya. Saya kira tadi hanya abang ini, tapi ternyata mereka rame lagi minum santai sambil menonton Edis TV. Nah, inilah pengaruh-pengaruhnya. Ya, inilah pengaruhnya Edis TV. Ya. Oke, kita lanjut. Semuanya ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan mengira, jangan menyangka bahwa makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Teman-teman sekalian, janganlah kita ini langsung menghakimi bahwa acara ini itu tidak ada orang muslim yang percaya begini. Banyak teman-teman. Kalian nggak tahu yang inbox saya yang mengatakan, Bang, dulu saya benci siaranmu, dulu saya marah sekali kalau kamu siaran. Lama-lama bener juga yang kamu bilang.
Oke teman-teman dan saudara sekalian, ya luar biasa ya, memang Edis TV ini ya pengaruhnya ya luar biasa ya, dan ya adanya dia setidaknya memberikan jawaban-jawaban yang membuat mereka juga berpikir, karena selama ini mereka hanya fokus untuk menyerang kekristenan, tetapi jarang sekali orang-orang yang membalas atau menjawab. Mereka pakai data-data kitab sucinya mereka sendiri. Tetapi puji Tuhan adanya Edis TV ini ya, karena dia juga, ya menurut pengakuannya sendiri, dia juga 13 tahun yang mempelajari Al-Quran, dan dari situlah ia mempertanyakan kembali juga mengenai kitab suci mereka. Dan ternyata ketika ia mempertanyakan ayat demi ayat dalam kitab sucinya mereka, justru banyak yang bingung, banyak yang tidak paham, dan bahkan mengerti bahasa aslinya, bahasa Arabnya, tapi tidak tahu artinya. Nah, hal yang sama juga dalam kekristenan, tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang awam yang memang, apalagi kalau tidak pernah baca Alkitab ya, ketika mereka naik ke komal ya, akhirnya komal orang-orang Islam ya, pada akhirnya ya mereka juga mualaf, ada ya, kita mesti akui itu. Tapi lebih banyaknya orang yang memilih pindah agama itu masuknya ke Kristen, entah itu dia masuk ke Katolik, ke Protestan, atau ini ya banyak daripada mereka yang mualaf. Jadi klaimnya Profesor Egy Sujana, klaimnya Zuma, klaimnya Refli Harun itu jadi gugur, jadi runtuh seketika di saat mereka sedang semangat-semangatnya mereka mengungkapkan fakta, mengungkapkan 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Tapi di balik itu mereka tertampar karena banyaknya yang murtad tinggalkan Islam. Ya, oke teman-teman dan saudara sekalian, bagaimana tanggapan kalian semua? Silakan sampaikan dalam kolom komentar, dan jangan lupa like, share ke media teman-teman supaya sebanyak mungkin orang yang mendengar pengakuan-pengakuan mereka ini atau kesaksian-kesaksian mereka ini, dan melalui mereka banyak orang yang dibukakan pola pikirnya, dibukakan wawasannya melalui pengakuan para murtadin-murtadin ini. Banyak orang yang sadar bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan, karena memang Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti untuk selamat. Yesus tidak pernah memberikan mudah-mudahan kamu selamat, tidak, tetapi Yesus berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Itulah kepastian keselamatan kekristenan. Jadi tidak ada mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang yang mau menawarkan ya surga tapi masih pakai mudah-mudahan, masih mendatangi neraka, ya ngapain? Mending cari yang sudah pasti-pasti aja. Hidup ini kita butuh yang pasti-pasti. Jangan cari yang mudah-mudahan ya. Oke teman-teman dan saudara sekalian, demikian dari saya. Kalau ada tanggapan silakan sampaikan dalam kolom komentar. Ya, kembali lagi saya sampaikan, share video-video seperti ini supaya semakin banyak orang yang disadarkan. Dan bukan hanya dari channel ini saja, tetapi di semua channel-channel rohani Kristen yang memposting, atau channel-channel apologet Kristen yang ada kesaksian-kesaksian rohani, teman-teman bagikan supaya banyak orang yang disadarkan dan menerima Tuhan Yesus. Karena orang-orang inilah yang menjadi target kita, menjadi target kita semua. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya untuk menyelamatkan orang Kristen saja, tetapi semua manusia di bawah kolong langit, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, melainkan untuk seluruh dunia ini. Oke, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.